Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Fabaretna, mahasiswa PG PAUD semester 7, mau membuat video ini untuk memenuhi tugas tutorial 2 filsafat ilmu. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan kependidikan. Keduanya itu tidak berdiri sendiri. Filsafat ilmu menjadi pondasi yang menjaga keilmiahan pendidikan, sementara pendidikan yang baik justru memperkuat perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga mutu pendidikan melalui 3 cabang utamanya. Yang pertama, ada ontologi. Ontologi bertanya tentang apa hakikat pendidikan, dan jawabannya adalah pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang memberi arah agar ilmu pendidikan tidak hilang tujuan utamanya. Kedua, epistemologi bertanya bagaimana kita tahu suatu metode mengajar itu benar. Filsafat ilmu memastikan metode, teori, dan penelitian pendidikan menggunakan cara berpikir logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, pendidikan hanya jadi kebiasaan tanpa dasar. Ketiga, aksiologi bertanya, untuk nilai apa pendidikan itu dilakukan? Filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak hanya mengejar nilai angka, tetapi juga moral, karakter, dan kemanusiaan. Jadi, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan tetap ilmiah, punya identitas, dan tidak kehilangan nilai. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya timbal balik. Praktik pendidikan di lapangan menjadi laboratorium bagi filsafat ilmu. Ketika guru di kelas menemukan metode yang efektif, misalnya anak PAUD lebih mudah belajar huruf melalui bermain, maka temuan itu menjadi sebuah refleksi filsafat ilmu. Dari praktek itu, lahirlah pertanyaan baru. Mengapa bermain lebih efektif? Apa hakikat belajar pada anak usia dini? Dan begitu pendidikan yang bermakna memberi data, pengalaman, dan persoalan nyata yang memaksa filsafat ilmu berkembang tidak hanya berhenti di sebuah teori. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu ibarat pisau analisis untuk membedah masalah pendidikan. Ontologi membedah apakah kebijakan Calistung di PAUD sesuai hakikat anak usia dini. Epistemologi membedah apakah cara guru belajar sudah berbasis bukti dan logika. Aksiologi membedah apakah kurikulum yang dipakai benar-benar membentuk karakter anak, bukan sekedar mengejar target. Dengan pisau ini, kita tidak hanya menerima kebijakan atau metode secara mentah, tetapi juga menganalisis apakah itu benar, tepat, dan bernilai. Contoh konkret di PAUD. Mari kita lihat penerapan di PAUD. Khusus kurikulum merdeka di PAUD, ontologi menjadikan kurikulum merdeka memandang anak PAUD sebagai individu unik dengan hak bermain. Ini sesuai hakikat anak usia dini yang belajar lewat pengalaman konkret, bukan duduk mendengarkan ceramah. Kedua, epistemologi, metode project, based learning, dan unplugged coding digunakan karena terbukti secara ilmiah melatih berpikir logis dan memecahkan masalah pada anak usia 4-6 tahun. Aksiologi, tujuan pembelajaran tidak berhenti pada kognitif, tetapi juga membentuk nilai gotong royong,
kejujuran, dan kepedulian pada lingkungan. Contohnya, pada kegiatan Aku Sayang Bumi yang melatih anak membuang sampah pada tempatnya dan mengajari anak untuk mengerti cara memilah sampah. Tanpa lensa filsafat ilmu, kurikulum ini hanya dianggap main-main. Dengan lensa itu, kita paham bahwa bermain adalah cara ilmiah anak belajar dan nilai konkret adalah tujuan utama dari suatu pendidikan. Dari penjelasan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa filsafat ilmu itu menjaga ilmu pendidikan agar tetap ilmiah dan bernilai. Sebaliknya, praktik pendidikan yang bermakna memberi ruang bagi filsafat ilmu untuk tumbuh. Keduanya seperti dua sisi mata uang. Guru PAUD merefleksi. Perlu memahami ini agar setiap keputusan pembelajaran bukan hanya ikut tren, tetapi berdasarkan hakikat, bukti, dan nilai yang benar yang ada di lapangan. Seperti itu penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.